Gimana nih guys, kabar kalian di hari ini dan di minggu ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan buat kalian yang lagi ada keinginan, impian, cita-cita, tujuan, semoga semuanya diperlancar dan dipermudah ya. Amin. Nah, langsung aja kita akan mulai masuk ke NBS alias ngobrol santai seperti biasanya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian nih yang belum subscribe, tekan tombol di bawah dulu untuk klik subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng dan boleh like, comment, and share-nya juga tentu aja. Yaudah, sekarang langsung kita masuk aja ke yang pertama. Oke, kayaknya untuk yang pertama kita akan mulai buka dari yang agak sedikit menggelitik perut dulu ya. Tapi kita lihat dulu deh kayak gimana. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen the scars. Oke, jadi sebenarnya akar permasalahannya tuh adalah dari si ibunya. Jadi gini, si cewek ini tuh, si anak ini tuh beli tas dari online shop gitu kan. Terus tiba-tiba pas waktu paketnya udah dateng, nah malah digunting, bukan digunting, malah dipotong gitu aja pakai cutter, dibuka sama si emaknya. Tapi nggak hati-hati gitu, langsung kayak brebek gitu aja gitu kayaknya. Makanya langsung sobekannya tuh kena tasnya gitu loh. Tapi mbak, masalahnya gini, kan itu yang salah kan emaknya ya gitu, emaknya si mbak ini. Terus kenapa kok dia curhat sih boleh, tapi kenapa kasih rating jelek ke toko ya? Karena gak ada sangkut pautannya dengan toko yang menjual gitu. Harusnya kalau ngasih rating bintang 1 kayak gini, itu kalau misalnya kayak kualitasnya jelek gitu kan, harganya mahal tapi kualitasnya nggak bersaing gitu, atau kayak gimana-gimana gitu biasanya kan. Tapi ini kan yang jadi salahnya kan emaknya si mbak ini gitu loh. Kalau emang kesalahannya dari tokonya gitu kan, barangnya lecet apa kayak gimana, baru kasih bintang 1 gitu. Tapi mbak ininya nggak ngomong kok kalau tasnya gimana-gimana, kan berarti tasnya baik-baik aja, bisa dibilang bagus juga dong gitu kan. Tapi ini kan yang jadi permasalahannya adalah tiba-tiba ibunya nyobek paket dia pakai cutter gitu aja, jadi sobekannya kena tasnya. Duh, pusing deh kayaknya kalau dapet pelanggan yang kayak gini gitu. Curhat sih boleh kata aku juga, tapi kan merusak reputasi toko orang itu namanya. Padahal kan bukan salah tokonya. Kenapa harus kasih bintang 1 ke tokonya? Mungkin dia kesel kali ya gitu, nggak bisa pakai tasnya gitu kan. Terus dia nggak bisa untuk minta ganti rugi juga karena ini kesalahannya bukan dari toko tapi dari keluarga dia sendiri. Alhasil udah aja berbagi rasa kesel mungkin gitu ya ke pihak toko. Mudah-mudahan si yang punya tokonya dikasih kelapangan dada aja gitu deh ngadapin pembelian kayak gini. Aduh, parah. Ayo udah, langsung aja kita masuk ke obrolan yang kedua. Tapi untuk di obrolan yang pertama ini tuh aku cuma mau bilang aja kalau misalnya kita lain kali gitu belanja online, nah itu tuh kita harus benar-benar diperhatikan apa-apanya ya. Takutnya kan emang nanti kita ada kesalahan gitu. Iya, kalau kesalahan dari pihak toko kita bisa komplain atau mungkin bisa minta ganti rugi segala macem kan. Tapi kalau kesalahannya di kita, janganlah kayak gitu. Tolonglah bedain gitu loh, ngasih rating jelek karena emang barang ataupun kayak kelalaian dari pihak toko, sama rating jelek yang dimana cuman gara-gara emaknya gitu, gara-gara kesalahan diri sendiri juga. Oke, langsung aja kita lanjut aja yang kedua. Jadi di video yang kedua itu bener-bener bikin aku kaget banget, refleks langsung kaget. Karena maksudnya aku ngelihat anak kecil jatuh walaupun cuman lewat video kayak gitu, tapi tuh kaget banget gitu loh. Ya aku paham di sini posisinya dia digendong sama kakaknya. Ya anak perempuan yang tadi tuh kakaknya, tapi kan masih kecil juga. Coba kita ulang dulu ya nih. Lihat, dia kakaknya.
dan usianya masih usia kakaknya tuh masih kecil banget loh. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri nih ya, jika kalian mempunyai 2 anak di rumah semisalnya, dan 2 anak itu usianya tuh ya rentannya tuh mungkin perbedaan 5, 6, 7 tahun, jangan dulu biarkan anak pertama kalian tuh kayak mengasuh, membantu untuk mengurus anak kedua kalian atau adiknya. Karena di usia segitu bukan waktunya dia mengurus-urus kayak gitu, bukan waktunya dia untuk ikut membantu orang tua untuk mengurus adiknya ataupun menjaga adiknya, bukan. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang belum cukup umur. Nah, jatuhnya kan malah jadi kayak gini. Dan aku yakin banget si anak perempuan itu bener-bener kaget karena dia juga nggak mau hal itu terjadi. Yang pertama, si anak ini nih ya, yang ada di pikirannya adalah dia nggak mau hal ini terjadi. Yang kedua, dia nggak mau menyakiti adiknya, maupun itu secara kayak nggak disengaja sekalipun gitu. Dan yang ketiganya, dia nggak mau juga dimarahin sama orang tuanya, dan dia merasa takut, tertekan akan hal itu. Tapi yang jadi permasalahan awal di sini adalah orang tuanya kemana? Kok bisa-bisanya sampai si anak gadis ini ngebawa adiknya gitu aja, digendong gitu aja? Tolong dong, harus dalam pengawasan kalau masih mempunyai anak kecil di rumah. Apalagi kakaknya juga belum cukup umur kayak gitu kan, belum dewasa juga gitu, masih juga harus dibimbing. Kalaupun misalkan emang si kakaknya pengen menggendong adiknya, harusnya dengan pengawasan orang tua juga, dibantuin, dipegangin gitu. Dan jangan sampai juga kalian menitipkan anak kecil itu, anak kedua kalian, ke anak kalian yang pertama. Jika anak kalian juga masih kecil tuh yang pertama, jangan. Karena kan anak kecil tuh ya nggak tahu apa-apa, nggak tahu dia harus ngejaga dengan benar, ngegendong dengan benar, nggak tahu itu. Intinya kayak kalau orang tuanya ngasih tahu ke dia tolong jaga dulu, nitip dulu, ya dia akan temanin gitu. Maupun dengan cara nanti dia digendong secara diam-diam atau kayak gimana. Nantinya kan itu kayak kalian sebagai orang tua juga bingung mau marah ke anak yang pertama gimana, mau enggak atau juga kayak gimana gitu. Tapi kalau saran dari aku, kalau misalnya itu terjadi, tolong jangan sampai marahin anak pertamanya kalian itu. Karena jujur, dia itu sama sekali nggak tahu apa-apa, dan dia juga nggak salah, serta dia juga nggak sengaja. Justru yang harus dimarahi itu adalah diri kaliannya sendiri sebagai orang tua. Kenapa lalai banget ngejaga anak? Apalagi emak-emak di Indonesia, emak-emak plus 62 tuh pada barbar semua kebanyakan. Ya emang sih pasti khawatir banget ya ngeliat anak kecil jatuh kayak gitu gini. Apalagi ini keras banget jatuhnya, pasti khawatir. Tapi kan kalian lihat nggak sih, anak kecil ini juga si kakaknya juga nangis gitu loh. Sampai nangis kayak gini, dia takut, dia was-was. Coba dong kalau sebagai orang tua ya gantian kayak ngurus anak gitu loh. Kayak ya sama si istrinya dulu yang pertama, yang kedua sama si suaminya gitu loh. Atau kalau bisa mungkin kalian juga bisa sewa babysitter gitu kan. Dan jangan sampai juga kalian kecolongan, diajakin main sama kakaknya boleh, tapi tetap harus dalam pengawasan orang dewasa ya. Tapi kalau kakaknya udah usia yang emang bener-bener mateng gitu, usia yang ya bisa kalian percaya buat titipin seorang anak kecil, ya boleh-boleh aja. Coba omongin secara baik-baik, obrolkan secara baik-baik sama anak pertamanya kalian. Terus juga di sini tolong jangan sampai kalian ningkatin emosi kalian, ningkatin nada bicaranya kalian. Slow aja, karena anak kecil semakin kalian berusaha untuk ngomong secara baik-baik, semakin kalian istilahnya kayak hati ke hati ngomongnya, mereka akan ngerti kok, mereka akan paham dan mudah banget buat dipahamin sama mereka. Kecuali kalian langsung tiba-tiba marah-marah, ngebentak gitu aja, itu bukannya diterima dengan baik, tapi malah yang ada ngancurin hati, ngancurin emosinya juga gitu loh. Kalian kasih penjelasan yang benar-benar bisa diterima oleh akalnya anak kecil gitu. Oke, langsung aja sekarang kita ke 3. Ada apa sih yang ketiga? Lanjut aja dulu yuk. Gua baru aja putus sama pacar gua karena kita beli nasi goreng. Gua harus cerita nih sama lo semua dan tolong bantu gua menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita berdua pulang kantor gitu ya, boncengan naik motor kita berdua. Kita melipirlah ke sebuah food court yang ada abang nasi gorengnya. Kita pesanlah nasi goreng. Gua bilang ke abang nasi gorengnya, "Bang, pesan mie nyemek 1 buat saya." Mie nyemek itu, nyemek itu yang mie-nya agak basah-basah gitu ya, nggak terlalu basah tapi nggak terlalu kering juga. Gue duduk, gue udah selesai pesan. Cewek gue masih di abang nasi goreng yang masih ngeliatin menu tuh.
Dia bingung mau pilih yang mana. Kemudian setelah milih satu menu, dia bilanglah ke abang nasi goreng yang bilang gini. Gue denger tuh dari jauh, gue denger dia ngomongnya gini, "Bang, pesan nasi goreng satu pakai telur." Dia bilang gitu. Udah selesai, cewek gue ke meja lah. Dan kita ngobrol dulu. Kita tunggu selama 15 menit sampai 20 menit. Akhirnya makanannya datang. Makanannya datang dua piring. Piring pertama ditaruhlah ke meja. Pesanan gue selesai, clear. Piring kedua nih yang bikin masalah nih. Piring kedua datanglah, ditaruh di meja. Isinya apa? Nasi goreng nggak pakai telur. Cewek gue bete. Dia pesennya nasi goreng telur, tapi yang datang nasi goreng tanpa telur. Cewek gue bete. Dia ngata-ngatain abang nasi gorengnya. Ini abang nasi goreng nggak becus banget sih. Gue pesennya apa, dikasihnya apa. Nah, mendengar itu, gue sebagai cowok yang gentleman atau cowok yang bodoh atau gue nggak tahu lah apa sebutannya, gue bukannya menghibur cewek gue bukannya memarahi abang nasi gorengnya, gue malah marahin cewek gue bilang, "Kamu sih ngasih instruksinya nggak bener ke abang nasi gorengnya, kamu cara mesennya salah." Cewek gue ngambek, bete. Dan selama 2 jam kita duduk di situ 2 jam ya, duduk di sambil makan nasi goreng itu 2 jam, 15 menit makan. Sisa waktunya sampai 2 jam itu kita berantem, debat masalah siapa yang salah. Apakah salah cewek gua, salah abang nasi gorengnya karena dia ngasih makanannya salah, nggak sesuai pesanan, atau salah gua karena gua sebagai cowoknya bukan ngebelain dia tapi malah ngebelain abang nasi gorengnya. Poin gua gini teman-teman, yang salah itu selalu yang memberikan instruksi. Menurut gua seperti itu. Sebagai contoh, ketika di kelas ada guru, ada murid, ada 30 orang gitu. Ketika muridnya nggak paham apa yang dipelajari di kelas tersebut, itu yang salah gurunya. Mau sebodoh apapun muridnya, mau sebandel apapun muridnya, kalau murid-muridnya nggak ngerti apa pelajarannya, itu yang salah gurunya. Salah gurunya karena dia kurang piawai dalam mengajar, kurang pengalaman dalam mengatasi murid yang bandel atau murid yang bodoh gitu. Coba gurunya pinter ngajar tuh, cara ngajarnya hebat banget. Mau murid sebodoh apapun pasti bisa ngerti sama dia. Mau murid yang senakal apapun pasti bisa nurut sama dia. Bener nggak? Sama halnya dengan kasus per nasi gorengan ini. Yang salah itu cewek gua karena dia nggak ngasih instruksi dengan benar ke abang nasi gorengnya. Pertama, dia salah dari volume suara saat dia memesan. Kedua, intonasi harus benar juga. "Bang, pesan nasi goreng 1 pakai telur." Dia ngomongnya kan tadi gimana? "Bang, pesan nasi goreng 1 pakai telur." Nggak jelas, nggak bakal ngerti men. Dan balik lagi, kita 2 jam berantem di meja food court itu, dan pulang dari sana kita putus. Menurut kalian siapa yang salah? Salah cewek gua karena dia ngasih instruksi pesanan yang nggak benar, atau salah abang nasi gorengnya karena ngasih pesanan yang nggak sesuai pesanan, atau salah gua? Oke. Kayaknya aku harus minum dulu ya, karena ini pembahasannya ataupun obrolannya kayaknya bakalan agak panjang. Wait. Sebenarnya yang bikin aku agak sedikit gimana tuh judulnya ya, yaitu Putus Karena Nasi Goreng gitu. Judul yang bagus untuk sebuah cerita nggak sih? Oke, balik. Fokus. Tadi aku udah tangkep banget semua yang diomongin sama si abang ini. Udah jelas banget akar permasalahannya kayak gimana, yang dimaksudkannya itu apa. Jadi, kalau menurut aku sendiri sih ya, perilaku si abangnya itu kalau dibilang salah sih nggak salah, tapi kalau untuk dibilang benar juga nggak benar juga. Kenapa aku bisa kayak gitu, dibilang benar gak benar, dibilang salah nggak salah? Justru di sini yang ingin aku pertanyakan itu sebenarnya kan akar permasalahannya itu adalah gara-gara nasi goreng dong. Tapi intinya bukan gara-gara itu loh. Kenapa si ceweknya untuk memutuskan si cowoknya itu? Intinya itu yang dimana si ceweknya minta putus ya karena aku tahu ceweknya pasti kayak berpikir gini, lah kok cowok ini malah marahin gue sih, malah kayak gini, malah kayak gitu kan. Bukannya ngebantuin kayak nenangin, kayak nemuin solusi atau kayak gimana kayak gitu. Tapi balik lagi, di sini si cowoknya juga nggak bisa untuk disalahin secara mutlak. Tadi yang dimana aku lihat
keterangannya juga, katanya banyak juga warganet yang menyalahkan aksi si cowoknya. Tapi kalau menurut aku pribadi, sebagai pandangan aku perempuan gitu, seharusnya memang benar, ucapan itu kan yang dimana kita ngerasa ngerti ucapan kita itu, belum berarti juga orang lain tuh bisa ngerti gitu. Kayak dimana misalnya ceweknya tuh pesen kan, pesennya tuh kayak gini, "Bang, pesen nasi goreng 1 pakai telur." Intonasi dari si cewek ini ngomong aja tuh kayak udah bisa dianggapnya beda gitu oleh si abang penjualnya. Karena di mana-mana tuh kalau nasi goreng kan emang pakai telur, tapi kan dikocok terus disatuin gitu sama nasinya. Jadi, "Bang, pesen nasi goreng 1 pakai telur." Harusnya kalau untuk penyampaian yang benar biar bisa dimengerti itu adalah, "Bang, saya mau nasi gorengnya 1 pakai telur ya, dipisah, diceplok kek atau di gimana kek." Nggak apa-apa, kita menggunakan kata-kata yang sedikit agak panjang, agak ribet. Yang penting orang yang kita maksud itu ngerti gitu dengan apa yang kita inginkan. Karena takutnya ada miskomunikasi nanti sama si abang, penjual, dan si teteh pembelinya gitu kan. Tapi bukan hanya itu juga akar permasalahannya. Di sini kita juga tidak tahu kan bahwa tempat dagangannya itu lagi rame atau enggak. Kalau misalnya lagi rame kan bisa aja gitu, si abangnya itu terlalu sibuk dengan permintaan ini ngeladenin yang ini, ngeladenin yang itu gitu. Jadi kayak agak pusing berseliweran gitu di otaknya menu-menu pesanan gitu kan. Tapi kalau misalnya juga si abangnya tuh nggak terlalu rame-rame banget, ya mungkin si abang salah pengertian aja. Nah, balik lagi ke akar permasalahan si cowok ini, yang dimana dia curhat putus gara-gara nasi goreng itu adalah ceweknya tiba-tiba minta putus gara-gara pesanannya salah. Tapi sebenarnya yang intinya bukan gara-gara pesan nasi goreng yang salah kan. Oke, aku ngerti kalau sebagai cewek tuh emang pengennya tuh untuk dimengerti terus. Tapi kenapa enggak kita juga bisa nggak sih sebagai cewek untuk nggak seharusnya kayak gitu banget gitu. Ya mungkin emang udah kadar cewek kayak gini, tapi ya seenggaknya tolonglah pahami sikon gitu loh, situasi kondisi gitu. Kalau menurut aku sih ya, si cowoknya tuh mungkin kalaupun si cowoknya itu nggak marah-marah ini ya, tapi ngebilangin. Apa salahnya sih kalau ngebilangin? Kan nggak ada salah dong kalau ngebilangin. Kalau itu ngebilangin bukan marah-marah. Justru yang di sini kita kan nggak tahu itu marah-marahnya tuh kayak gimana gitu loh. Si cowoknya ngomong ke ceweknya kayak gimana. Kalau emang omongannya itu nggak bisa diterima, ya wajar mungkin minta putus juga. Tapi kalau misalnya emang cuman kayak ngebilangin doang gitu kan, istilahnya mah kayak ngajarin aja, ngebetulin aja, ngasih tahu doang, ya apa salahnya kita terima dengan baik. Nah, selain dari itu juga, aku juga tahu sih maksud si cowoknya kenapa kayak gitu. Dia juga nggak mau terlalu untuk menyalahkan si amang-amangnya. Dan dia juga bingung untuk mungkin menasehati si ceweknya. Tapi di sini ada kesalahan fatal juga yang harus diperbaiki sih. Jadi sebelum aku menyebutkan kesalahan fatalnya itu kayak gimana, di sini aku mau coba untuk telepon cowokku dulu ya. Di sini aku pengen tahu pendapatnya dia kayak gimana. Karena ini kan temanya juga ngobrol-ngobrol. Jadi kenapa enggak gitu? Aku sharing-sharing obrolan tentang topik ini kayak gimana pendapatnya gitu ya, kali aja mudah-mudahan pendapatnya nggak terlalu nyebelin sih. Tapi terserah ya, karena kan tiap orang punya pendapatnya masing-masing. Ya udah, langsung aja aku juga mau denger gimana pendapatnya dia. Sampai akhirnya mereka putus deh gara-gara cuma nasi goreng pakai telur doang 1. Nah, terus kalau menurut kamu kayak gimana? Salah nggak kalau cowoknya kayak gitu? Atau benernya kayak gimana? Cowoknya atau ceweknya yang aku harus komentari? Aku ini komentarin cowoknya karena yang di video kan cowoknya yang ngejelasin. Salah nggak cowoknya kayak gitu? Iya, tapi kalau menurut aku pribadi sih emang nggak salah. Tergantung hubungannya berapa lama mereka. Kan gini, kalau mereka baru, menurut aku ya emang benar cowoknya. Oke. Kalau emang baru. Kalau emang baru. Karena apa? Karena emang benar. Aku juga kalau misalnya sama kamu pacaran baru akan ngelakuin hal yang sama, karena emang kita tahu semuanya nasi goreng, menurut aku di semua pedagang nasi goreng kali ya, ya kebanyakan dicampur, diadukin sama nasi gorengnya, bukan dipisahin. Kalau mau dipisahin ya tinggal bilang aja yang jelas telurnya kan, dipisahin gitu. Itu kalau keadaannya ya mungkin hubungannya baru bulanan lah, umur jagung. Tapi kalau misalnya udah lama ya, kalau udah lama mungkin, tapi kalau udah lama juga terbagi dua lagi. Nah, si cowoknya banyak mengajarin hal-hal tentang attitude, perilaku, sifat, karakter, dan sebagainya. Kalau banyak ngajarin seperti itu, berarti yang harus disalahin ya cowoknya. Karena bisa mengajarkan ceweknya dengan baik.
Ya. Tapi kalau nggak mengajarkan, menurut aku masih salah cewek. Karena kan nggak mengajarkan apa-apa cowoknya gitu. Ya mungkin di sini emang sih kalau aku lihat juga mungkin emang faktor dari hubungan itu hubungan udah lama apa enggak ya bisa aja ngaruh kan. Toh lagian kan juga ini si cewek ini teh kan kalaupun semisalnya dia mau komplain gitu, coba ngomong ke si abangnya tinggal bilang aja, Mang tambahin telur kan bisa kayak gitu, gak harus ngomong-ngomong segala macam. Dan emang pas waktu pesannya juga salah di awal, kalau mau pakai telurnya dipisah bilang aja, Pak pengen nasi goreng satu tapi telurnya dipisah ya, diceplok satu gitu. Tinggal bilang gitu aja, jelasin kan harusnya. Jadi biar ngerti gitu. Toh lagian dan satu lagi, menurut aku kalau emang kayak gitu dia tinggal tambahin telur aja, tolong masakin telurnya satu lagi. Tolong, gak bakalan berapa kok gitu. Iya, nggak usah dibawa ribet gitu kan. Toh lagian juga nggak bakalan sampai berjam-jam bermenit-menit ngegoreng telur satu gitu loh. Cuma hitung detik juga udah matang kan. Kalau telur kan cepat matangnya. Terus yang aku lihat juga cowoknya itu bukan ke tipe marahin sih. Sebenarnya cuma negur aja gitu. Kalau marahin nggak kayak gitu, ya wajar aja dong kalau emang cuma negur gitu kan. Untuk ngasih tahu, untuk ngebimbing gitu harusnya. Ya berarti nggak salah gitu. Ya berarti ini emang bisa disalahin ya ceweknya juga gitu. Kenapa harus apa dipermasalahin sih gitu. Dan malah langsung putus kan gara-gara itu. Iya, dan cowoknya bisa disalahin cuma gara-gara satu hal aja. Kalau misalnya hubungan udah lama, cowoknya banyak mengajarkan tentang karakter, perilaku, banyak mengajarkan cewek lah gitu. Menurut aku ya cowoknya yang harus disalahin. Kenapa? Ngajarinnya nggak benar kan gitu. Itu aja. Ya mungkin nggak pernah diajarin sebelumnya kali gitu ya. Iya. Dan mungkin terlalu kayak baperan aja si ceweknya. Kalau kayak gitu kan lumayan aja itu. Jadi harusnya nggak kayak gitu. Kalau semisalnya cowoknya marah-marahnya kebangetan kayak ngomong, lah lu juga bego atau kamu juga sih gitu banget sih. Kalau kayak gitu ya mungkin bisa dibilangnya ya salah juga cowoknya. Tapi kalau ngomongnya secara baik-baik gitu kan ya nggak bisa disalahin juga. Kalaupun emang pertama kali pacaran belum terlalu lama nih, belum tahu sifat ceweknya. Nah harusnya juga di sana cowoknya harus lebih perhatiin ke ceweknya juga, liatin sikap ceweknya kayak gimana, ajarin baik-baik gitu kan. Dan ceweknya juga harusnya ngerti karena dia kan pacaran mungkin kalau belum lama pacarannya belum lama, dan dia juga nggak tahu gitu cowoknya itu sebenarnya ngajarin gitu kan. Ya udah langsung diambil hatian dan nggak mau, berarti intinya kalau kayak gitu nggak mau belajar dong orangnya. Kalau diingetin, dinasihatin sama orang nggak mau gitu, nggak nerima. Nah, jadi itu tadi itu adalah pendapat dari cowok aku, yang dimana tadi aku nelpon gitu kan, nanyain kayak gimana pendapatnya dia gitu. Terus langsung aja kita bahas hal itu gitu kan, dan dia nggak tahu kalau itu aku rekam. Tapi jawabannya kayak gitu. Oke, aku udah ngerti banget, udah nangkap banget kayak gimana maksudnya. Dan toh lagian kalau untuk aku sama pacar aku itu, kalau kita sih orangnya simple ya, nggak pernah dibawa ribet apa-apanya. Kalau misalnya aku ada di posisi si ceweknya si abang yang ini, dan cowok aku tuh adalah posisi si abangnya, kita berdua nggak akan pernah ambil pusing gitu. Kalaupun kayak gitu aku bakal bilang kok, Bang gitu, atau Mang, atau Pak, ini si gorengnya kan tadi aku pesan pakai telur, ini kelupaan telurnya nggak ada, pesennya satu telurnya gitu, diceplok aja. Tinggal bilang kayak gitu, tinggal minta kayak gitu. Dan cowok aku juga pasti kalaupun aku bilang, ih kok kayak gini gitu, dia pasti akan bilang kayak gini, ya udah kamu pesan lagi aja, tinggal bilang aja kan, tinggal tambahin telur gitu. Atau sama dia langsung dipesenin, biasanya sama dia langsung dibilangin kayak, oh Mang ini kurang telurnya, pengen telurnya diceplok satu ya gitu, langsung digituin aja gitu. Karena emang kita nyatanya tuh udah saling ngerti satu sama lain, udah saling terbuka itu satu sama lain, jadi udah paham lah gitu kayak gimana harus menyampaikan sikap kita kepada orang lain, ataupun kayak gimananya kita bersikap dalam suatu hal tertentu, apapun itu permasalahannya, kita harus kayak gimana sih untuk nanganinnya gitu. Kita udah saling tahu satu sama lain. Jadi untuk aku sendiri pikirannya ya sama seperti dia juga gitu. Aku juga nggak tahu hubungannya
hubungannya tuh si cowok sama si cewek ini udah berapa lama. Tapi kalau menurut opini aku sendiri nih ya, aku juga di sini yang ingin aku bilang tadi sama kalian, yang dimana kata aku kan, aku bilang ada satu kesalahan fatal banget di sini yang dari si ceweknya juga, yang dimana itu adalah gini loh. Ini kan permasalahan awalnya juga gara-gara nasi goreng. Kenapa ceweknya nggak mau ngerti dan nggak mau untuk nurunin ego sih? Tinggal pesen lagi aja, kenapa enggak? Dan malah bertengkar sama si cowoknya. Cowoknya juga salah di sini. Kenapa juga malah mau ladenin pertengkaran sama si ceweknya? Harusnya jadi cowok yang bijak itu, jika ada kejadian seperti itu, bisa langsung ambil tindakan, bisa langsung bersikap. Tinggal ngomong aja ke si amangnya, "Mang, ini cewek saya pesan nasi goreng pakai telur 1, telurnya nggak ada. Jadi pesan aja telurnya 1 lagi ya, digoreng biasa aja." Ayolah, dalam hubungan tuh nggak boleh kayak gitu. Dan kita juga di sini harus tahu bagaimana cara bersikap ke orang lain juga, untuk saling menghargai satu sama lain gitu loh. Jangan apa-apa tuh mengedepankan emosi. Nah, selain dari itu, ada satu lagi yang dimana kesalahan dari kedua pasangan ini. Yang dimana kesalahannya adalah mereka berdebat, mereka bertengkar selama 2 jam katanya ya di tempat itu. Kalau menurut aku, itu tuh sama sekali bukan hal yang bagus. Berdebat boleh, bertengkar boleh, karena memang dalam suatu hubungan pasti akan selalu ada perdebatan dan pertengkaran, saling dimana pikiran satu sama pikiran yang satu lagi tuh gak akan nyambung gitu. Justru dengan adanya perdebatan dan pertengkaran, kita akan bisa saling menemukan celah masing-masing dan mempersatukan pemikirannya masing-masing, ataupun kayak untuk melengkapi pemikiran-pemikirannya masing-masing gitu. Jadi kesalahannya tuh di sini adalah bukan perkara mereka berdebat bertengkar selama 2 jam, bukan, tapi gak tahu tempat. Kalau mau bertengkar dan emang berdebat, tolong jangan di umum. Ya mau gimana pun juga itu tempat makan umum. Dan kalau sampai bertengkar gara-gara itu, kalau si amangnya gitu, tahu pertengkaran itu dimulai dari, ya ibaratnya mungkin kesalahannya si amangnya gitu, ya nanti kayak gimana dong orang? Kalau mau, coba dong selesaikan secara baik-baik. Ya coba untuk dewasa dulu gitu. Dewasa tuh bukan dinilai dari umur, bukan dinilai dari keriput wajah, bukan dinilai dari penampilan, tapi dinilai dari bagaimana cara kalian berpikir dan bersikap. Jadi kalau mau kalian menyelesaikan pertengkaran, contohnya si kakak ini, dia kalau mau menyelesaikan pertengkaran dengan ceweknya, itu tuh coba deh bungkus dulu kayak makanannya gitu, atau kalau nggak mau coba makan dulu aja, bujuk buat makan dulu. Nah barulah selesaikan di tempat yang dimana itu tuh bukan tempat umum, yang dimana hanya kalian berdua aja yang bisa menyelesaikannya. Emang pertengkaran itu ya sama perdebatan itu harus langsung segera diselesaikan, jangan dinanti-nanti. Terkecuali bisa komitmen, kayak misalnya ceweknya tuh harus butuh waktu dulu nih buat tenangin pikiran dulu, jadi nggak mau debat dulu, nggak mau bertengkar dulu, barulah kasih dia waktu dulu, jarak dulu gitu loh untuk menenangkan pikirannya. Tapi jangan sampai lama-lama, jangan sampai lebih dari 24 jam. Sebisa mungkin harus dalam waktu yang sama ataupun dalam hari yang sama untuk menyelesaikan pertengkaran. Jangan dinanti-nanti. Mau itu pertengkaran kalian misalkan dimulai dari jam 6 pagi sampai ke jam 6 malam lagi, nggak apa-apa kalau misalnya masih belum temu titik temunya. Dan pokoknya harus sampai selesai banget, harus sampai beres banget. Dan ujung-ujungnya tuh kenapa enggak harus saling minta maaf sih gitu, untuk nurunin egonya masing-masing sih. Itu loh, yang dimana kayak aku lihat nih ya, hubungan bisa sampai langgeng tuh adalah yang dimana bisa saling berkomitmen, yang dimana bisa saling berkomunikasi dengan baik, saling memahami satu sama lain juga, saling mengetahui keinginan ataupun juga saling mengetahui emosi, dan apapun itu hal buruk ataupun hal baik pasangannya masing-masing juga. Makanya heran banget. Aku juga di sini sama sekali nggak bisa pungkiri ya, karena untuk dalam hubungan ya pasti akan selalu ada cekcok kan, seperti yang aku bilang. Kalau aku untuk menyelesaikan masalah, kalau sekiranya menurut aku masalah ini oke lah, aku nggak jadi masalah gitu, mau didebatin sekarang juga sampai kapanpun oke, tapi nggak dengan emosi. Tapi kalau menurut aku ini akan kepancing emosi nih gitu, coba kasih aku waktu dulu untuk kayak nenangin pikiran dulu, nenangin hati dulu, biar aku nggak sampai kepancing emosi. Dan ujung-ujungnya kalau aku udah tenang, ya aku akan balik ke topik yang sama, kita obrolin lagi, dan kita selesai masalahnya di hari itu juga, tanpa harus nunggu berganti hari gitu, tanpa harus sampai 24 jam gitu. Enggak sama sekali. Dan emang setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk menghadapi perdebatan, pertengkaran kayak gitu. Santai, dianggap dengan santai aja.
tapi tetap harus dihadapi dengan serius. Karena permasalahan sekecil apapun dalam sebuah hubungan itu bisa mengganggu hubungan kalian. Jadi selesaikanlah secara baik-baik ya di sini. Kalaupun nanti pasangan kalian udah kepancing emosinya sampai gimana banget, ngomong kasar gimana banget, tolong jangan sampai kepancing emosi dan hadapin dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang juga, dan kalian giringlah pasangan kalian untuk dimana kalian ingin menyelesaikan perdebatan dengan cara yang baik. Ya mungkin kalau untuk sedikit mengeluarkan nada tinggi ya bisa, tapi jangan sampai kelewatan lah ya. Karena mungkin ya tiap orang juga punya batas kesabarannya masing-masing, punya batas emosinya masing-masing gitu. Tapi coba untuk relax banget diri kalian di saat kalian menghadapi suatu permasalahan, perdebatan, mau itu bersama pasangan ataupun juga bersama dengan orang lain ataupun keluarga sendiri. Bener kan pembahasannya tuh benar-benar panjang banget sampai tenggorokan aku kering. Oke, mungkin segitu dulu aja yang mau aku obrolin sama kalian. Thank you banget nih buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tuh pesan-pesan aku di awal. Dan saksikan terus konten-konten selanjutnya di channel kita dan konten NBS selanjutnya. Oke, aku Amelia mengucapkan thanks for watching and see you next time. Bye-bye!